mereka, karena jangankan untuk merubah keputusan, untuk membawa mereka terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Untuk menyampaikan langsung terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Sekali lagi saya mohon agar dapat diterima secara langsung. Untuk masalah keputusan PAPS bahkan mereka sampai mengajukan gugatan ke PT UN. Saya yakin gugatan ke PT UN itu bisa mencerminkan keburukan pemerintah secara moralitas. Karena tidak bisa menjembatani antara kebijakan mereka dengan masyarakat yang ada di dalam pemerintahan ini. Saya nggak yakin teman-teman yang ada di ruangan ini telah menjadi sosok jester atau sosok yang bisa baik-baik saja ketika menyampaikan apapun terhadap penguasa. Saya ingat dahulu pimpinan sosok orang yang tidak mau dipanggil dirinya, yaitu ada Syekh Siti Jenar maupun ada Al-Halaj dengan anak Al-Haq atau Kaula Manunggaling Gusti dengan keseriusannya. Maka pada hari ini di tengah kelakarnya kita bisa lihat bahwa kemarin Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar, tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Maka pada kali ini di tengah kelakar berikut keseriusan, kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Dana hibah saya sudah identifikasi, kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori yang bukan mandatori, mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah di atas 500 juta, mana hibah di atas 1 miliar, mana hibah di atas 5 miliar, mana hibah di atas 40 miliar. Saya sudah punya identifikasi itu. Dalam waktu dekat kami akan melihat dari sisi aspek auditnya. Setelah audit nanti kami lihat kecenderungannya seperti apa, setelah kecenderungannya kami baca pemainnya siapa, arahnya kemana, kami akan membawa ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Kang, ini audit ini kira-kira bisa menyelamatkan berapa besaran APBD Jabar? Kalau menyelamatkan tidak akan, kan duitnya udah dikeluarin. Paling mereka harus mengembalikan, kan gitu loh. Kalau nanti ditemukan bahwa auditnya ternyata SPJ-nya fiktif, ya pidana korupsi, kan gitu loh. Tetapi yang paling utama adalah menyelamatkan keuangan Provinsi Jawa Barat ke depan. Termasuk kan kami kemarin sudah melakukan alokasi anggaran. Alokasi anggaran itu sesungguhnya adalah penyelamatan keuangan negara. Melakukan penundaan terhadap belanja hibah. Sesungguhnya kami lagi menyelamatkan keuangan itu agar belanja hibah ke depan tepat sasaran. Tidak jatuhnya pada itu-itu juga. Besarannya terukur, lalu lembaga-lembaganya jangan sampai ada lembaga dadakan. Karena sistem menyimpannya bukan hanya di dana hibah. Simpan menyimpannya itu ada dititipin di lembaga ini. Lembaganya ada yang disimpan di lembaga yang berada di Provinsi Jawa Barat, ada yang di kabupaten kota. Dan kan saya sudah tahu alurnya ini semua, sehingga yang muncul ke permukaan itu adalah dorongan ketidakpuasan politik atas kebijakan-kebijakan yang saya buat. Yang kebijakan itu sesungguhnya untuk menyelamatkan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat agar melahirkan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kalau RUU kan kewenangan pusat ya, kemudian kewenangan DPR, kewenangan pemerintah. Prinsip dasar bagi kita di Provinsi Jawa Barat adalah satu hal saja. Kita ingin daerah-daerah ini aman, tertib. Kita ingin orang berkumpul dan berserikat itu untuk mendorong pembangunan, membuat iklim investasi menjadi sehat, dan melahirkan daya dukung terhadap sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia di Jawa Barat. Dan melahirkan orang-orang yang senang bekerja. Gara-gara program audit dari KDM, akhirnya 4 ekor tikus tertangkap lagi anggota DPRD dari Jawa Barat terlibat korupsi ya. Satu dari PKS yang kemarin keluar-keluar menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ternyata ini. Dua dari fraksi PDIP ya, yang satu dari Gerindra. Pokoknya tidak peduli Gerindra atau apa, sapu bersih Pak Deddy Mulyadi. Dan ini bekerja sama dengan Wali Kota Bandung. Pokoknya sapu bersih yang korupsi. Dan semoga bisa dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Dan ini yang kasihan itu ya, modal jadi anggota DPRD itu luar biasa. Ini modal belum kembali sudah tertangkap. Mungkin kurang belajar lagi ya, mungkin kurang pintar untuk belajar korupsinya. Dan ini enaknya diapakan dulur-dulur? Apakah harus ditaruh di tengah alun-alun dulu biar semua warganya tahu, atau bagaimana? Tulis di kolom komentar. Orang ini
berstatement kalau gubernur yang sekarang Kang Deddy Mulyadi akan mentiadakan dana bantuan atau dana hibah kepada pesantren-pesantren atau yayasan yang berhubungan dengan agama Islam. Edan tidak. Ini orang sok keren, sok pintar, sok paling tahu, ya, sok paling wakil rakyat, paling istimewa, weh. Ya, sedangkan untuk Bapak yang ada di VT ini, buat Anda, ketika masyarakat mendengar ini, banyak masyarakat yang mentertawakan statement Anda, pemikiran Anda. Bahkan banyak yang bertanyakan, Anda mengerti tidak sih apa yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi? Anda paham tidak sih apa yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi? Ya, kalau Anda berbicara seperti ini, Anda sama juga mengumbar kebodohan Anda sendiri. Itu komentar-komentar dari masyarakat. Ditambah lagi, ini masukan dan kritik saya pribadi dari masyarakat Jawa Barat kepada Anda. Karena kalau saya tidak salah, Anda ini kalau tidak salah ya Anda ini wakil rakyat loh. Anda ini wakil rakyat. Kalau tidak salah Anda wakil rakyat. Coba dikoreksi. Betul apa tidak? VT yang saya stick ini, orang yang berbicara di VT yang saya stick ini adalah wakil rakyat dari fraksi PKB. Ya. Sedangkan Anda berstatement seolah-olah statement Anda itu paling benar. Sedangkan masyarakat saja bisa menilai maksud dan tujuan atau statement dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat mengenai dana hibah pesantren. Pak, Bang, Jang, sedikit saya kasih penjelasan. Ketika seorang masyarakat bodoh seperti saya yang menilai, yang menyimpulkan maksud dari statement Kang Deddy Mulyadi mengenai dana hibah pesantren. Jadi begini, Kang, Pak ya. Kang Deddy Mulyadi akan mengevaluasi kembali dana hibah untuk pesantren. Karena dari dulu-dulu sebelum Kang Deddy Mulyadi menjabat menjadi gubernur, banyak sekali dana pesantren, dana hibah yang diberikan kepada pesantren tetapi tidak tepat. Tidak tepat. Bahkan yang mendapatkan tuh itu terus, itu saja. Dan disinyalir di situ mengandung muatan politik. Jadi akhirnya pesantren itu terus saja yang diberikan. Sudah gitu jumlahnya fantastis. Puluhan miliar, Pak. Sedangkan di Jawa Barat, tidak hanya pesantren itu yang berhak mendapatkan dana hibah, dana bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena yang saya tahu, banyak pesantren-pesantren kecil di wilayah Jawa Barat yang sering mengeluarkan, yang memberikan proposal kepada Pemprov Jawa Barat. Tetapi jangankan diberikan dana hibah. Sedikit saja, ternyata dilirik saja tidak pernah. Berarti kan di sini ada permainan, di mana permainan ini termasuk dalam ranah politik menurut saya. Dan begitupun yang di statementkan oleh Kang Deddy Mulyadi, tidak boleh ada politik-politikan di dunia agama itu, di dunia pesantren itu. Ya. Apalagi ketika Kang Deddy Mulyadi harus mengupas tuntas. Kenapa Kang Deddy Mulyadi akan melakukan ini? Dan rahasianya dibongkar. Pesantren mana saja sih yang setiap tahun, setiap per 5 tahun mendapatkan dana hibah yang begitu besar? Dan itu saja yang mendapatkannya. Ini kan akan menjadi polemik di masyarakat. Mungkin akan menjadi masalah besar nanti. Akan diungkit oleh masyarakat. Oh, ternyata waktu zamannya Bapak Ahmad Heriawan itu, ternyata pada saat zamannya Pak RK itu, ini terus saja pesantrennya. Emang ini pesantren punya siapa? Nanti diselidiki oleh netizen. Kok pesantren ini terus sih yang mendapatkan? Kok yayasan ini terus sih yang mendapatkan? Jumlahnya gede lagi. Emang ini punya siapa? Ya, ini ada hubungannya dengan para pejabat di Jawa Barat ini apa? Kok ini terus? Nanti akan diungkit oleh netizen, Pak. Bakal jadi masalah engkena tengah gedean. Makanya, apa yang dilakukan oleh KDM saya sangat dukung. Intinya KDM memberikan bocoran saja. Kenapa dana hibah ini akan dirubah, akan dievaluasi. Agar dananya tepat sasaran, adil, dan proporsional, Pak. Semua pesantren mendapatkan, yayasan mendapatkan, tidak terkecuali selama yayasan atau pesantren tersebut memiliki santri atau umat. Ya, disesuaikan.
nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan pesantren tersebut, Pak. Yah, jangan itu-itu terus.